Perkenalkan, saya Filipa Anastasia Winnie Rere dengan NIM 21010300559. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai video yang telah saya nonton, yaitu perbedaan kurikulum Merdeka 2022 dengan kurikulum 2013 yang dibahas oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nah, sebelum kita membahas video tersebut, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai latar belakang dari Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bapak Nadiem Anwar Makarim ini menjalankan pendidikan sekolah dasarnya sampai dengan sekolah menengah pertamanya di Jakarta, kemudian melanjutkan sekolah menengah atasnya di Singapura. Nah, setelah tamat dari sekolah menengah atas, beliau memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di Brown University dengan jurusan International Relations. Nah, setelah lulus dari Brown University, beliau bekerja sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company tahun 2006. Kemudian beliau berhenti bekerja untuk melanjutkan studi master di Harvard University. Setelah mendapatkan gelar master di Harvard University, beliau pun kembali ke tanah air, kemudian bekerja sebagai editor manager sekaligus CEO founder Salora Indonesia. Nah, kemudian beliau bergabung dengan perusahaan startup penyedia layanan pembayaran non tunai yaitu Kartuku sebagai CEO. Setelah itu, beliau memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri yang berbasis penyedia jasa transportasi pada tahun 2010 yang bernama Gojek. Kemudian beliau ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Indonesia. Nah, beliau pun mencanangkan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar yang telah kita jalankan saat ini yang menggantikan kurikulum 2013. Nah, pada video yang telah saya nonton, beliau membahas berbagai kelemahan kurikulum 2013 yang telah diidentifikasi dan bahkan bukan hal baru lagi, yaitu pertama, struktur kurikulum yang kurang fleksibel serta jam pelajaran ditentukan per minggu sehingga guru pun merasa bingung apa yang terlebih dahulu harus mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran, apakah menyelesaikan pembelajaran sebelumnya sehingga peserta didik lebih paham atau melanjutkan dengan pembelajaran yang lain. Kemudian pembelajaran tersebut berjalan terasa kaku. Yang kedua, materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dengan waktu yang kurang cukup sehingga guru tidak mampu membahas pembelajaran tersebut dengan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Sementara seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual sehingga dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani itu terasa kaku, membosankan, dan kurang dipahami oleh peserta didik. Dan yang terakhir, teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktik. Sementara kita ketahui bahwa teknologi dapat mampu membantu kita untuk menjalankan kegiatan pembelajaran dengan berbagai metode seperti berbasis online ketika seperti dalam keadaan COVID-19. Nah, kemudian dari kelemahan itu terjadi arah perubahan kurikulum menjadi kurikulum Merdeka Belajar, yaitu dengan struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Kemudian jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun sehingga guru bebas bisa membahas materi itu secara lebih jelas lagi atau melanjutkan dengan materi-materi yang lain. Kemudian fokus pada materi yang esensial sehingga capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun, di mana setiap fase itu bisa beberapa tahun. Yang ketiga, memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, aplikasi menyediakan berbagai referensi
bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik. Nah, ini berdasarkan video yang telah saya nonton, saya setuju dengan pendapat Bapak Nadiem Anwar Makarim karena berdasarkan pembelajaran yang telah dijalani dari kurikulum sebelumnya, siswa-siswi itu kurang merasa leluasa dalam kegiatan pembelajaran. Mereka lebih menonton terhadap apa yang telah dijelaskan guru atau dengan cara pembahasan guru yang satu arah saja, bisa begitu. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini terdapat berbagai arah, bisa saja guru menjadi berperan untuk memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Kemudian kurikulum Merdeka ini berisi pembelajaran yang lebih optimal agar peserta didik itu memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep pembelajaran dan menguatkan kemampuan siswa. Dan dengan kurikulum ini guru dapat memilih berbagai perangkat ajar untuk disesuaikan dengan kebutuhan belajar para peserta didik. Nah, karakteristik dari kurikulum Merdeka Belajar ini dapat mendukung pemulihan pembelajaran yang terhambat oleh COVID-19 terjadi. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih.